itu baik untuk anaknya, padahal tidak. Orang Jawa matan welas tanpa alis. Satu, bi'imalihi, orang tua yang mengabaikan anak. Jadi begitu ceprot anaknya lahir itu nggak tahu, ngasih nama apa juga nggak ngerti. Tetangga saya anaknya namanya Futka. Iya, karena suka mabuk, bapaknya ya cuma tukang ojek di terminal. Gitu ya. Terus kemudian bahkan tidak mengikuti perkembangan anak itu, gitu lah. Mau nangis, mau butuh apa, nggak pernah tahu. Itu namanya mengabaikan anak. Yang kedua, bitar kita dibihi dengan meninggalkan pendidikan anak. Ya, saya ketemu dengan teman ngaji, menyekolahkan anak bukan di madrasah atau sekolah yang mengandung Islam, tetapi menyekolahkan di sekolah yang memberikan hadiah 2 setel seragam. Sampai tanya, kamu tuh orang ngaji, anakmu kan tentu saja ingin jadi anak yang soleh toh. Kamu kok nggak nyekolahkan anak di tempat kita? Saya sudah bikinkan sekolah loh buat kamu. Lah mahal loh. Kalau kamu ngomong sama saya kan bisa dia buat keringanan toh. Pondok-pondok itu insya Allah tidak akan menolak orang karena miskin. Yang ditolak itu udah miskin, bodoh, makanya banyak. Itu tadi yang ditolak begitu, gitu loh. Sudah minta keringanan, bodoh, makanya banyak, gitu. Tapi kalau miskin tapi pintar aja nggak masalah, nanti saya perjuangkan. Kamu sekolahnya di mana? Dia sebut salah satu SD. Padahal nggak ada ciri Islamnya sama sekali. Saya kata, terus apa yang kamu harapkan sekolah itu? Kenapa kamu sekolahkan di sana? Jawabannya membuat saya shock, Pak. Ya karena di sana itu satu-satunya SD yang kalau masukkan dapat hadiah seragam 2 setel gitu loh. Ya Allah, akidah dan masa depan akhiratnya kamu ganti dengan seragam 2 setel. Ya sudah. Gitu. Yang ketiga, wa bi'anatil syahwati, dengan memberikan fasilitas syahwat kepada anak. Jadi anak ini belum jadi, belum punya semacam kemampuan untuk mengontrol, memilah-milah dan memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, tapi orang tua justru memberi fasilitas. Jadi anak menjadi pemalas, kalau minta apa-apa nggak ditutupi langsung marah-marah, apa-apa sedikit nggak cocok dia langsung menunjukkan tindakan-tindakan pembangkangan. Itu salah satunya karena orang tua sendiri yang memanjakan anak sejak kecil. SD loh, udah dibelikan smartphone, untuk apa? Wong SD itu temannya paling juga satu kelurahan, satu kecamatan. Apa karena orang tua sudah kehabisan alat untuk pamer bahwa seorang kaya? Karena dia sudah bawa handphone 3, istrinya sudah kayak toko berjalan, tapi uangnya masih banyak. Dia ingin menunjukkan sama orang bahwa saya kaya, sehingga anaknya handphone diberikan meskipun baru SD. Tahukah Bapak, di smartphone itu yang mungil yang dimasukkan ke saku bisa itu, ada mesin-mesin pencari data dan video, YouTube, Google, Yahoo. Dengan alat itu kita bisa mencari data-data, fakta-fakta dan video. Dan sayangnya mereka tidak punya standar moral. Yang mereka kenal cuma kata kunci. Coba pulang dari sini Anda buka handphone Anda, masuk ke YouTube, ketik nama seperti yang terus di backdrop, Tri Asmoro, Ustadz Tri Asmoro. Nanti akan muncul di situ video-video saya yang mengisi tentang kajian-kajian bertema keluarga dan pendidikan anak di beberapa tempat di Indonesia. Ada di Semarang, di Dr. Karyadi, di Masjid Asyifa, kemudian ada yang di Iskarima, ada yang di Balikpapan, ada yang di Jakarta, macam-macam. Anda bisa pilih. Tapi coba scroll ke bawah sedikit, Anda akan kaget. Di halaman itu Anda menemukan perempuan pakai celana pendek. Videonya juga ikut gabung dalam grup Ustadz Tri Asmoro. Ya. Perempuan pakai baju ketat. Kemudian bapak-bapak tua. Kenapa mereka dimasukkan dalam kelompok Ustadz Tri Asmoro? Karena perempuan itu yang satu menyanyikan lagu Talining Asmoro, yang satu menyanyikan lagu Ketaman Asmoro, si bapak tua itu menyanyikan lagu Asmorondono. Jadi kalau ada sama Asmoronya, mereka langsung masukkan satu grup. Padahal saya nggak pernah rela digolongkan dengan mereka-mereka itu. Anda bisa bayangkan kalau anak SD kemudian memasukkan kata kunci, kemudian Google, YouTube, Yahoo memberikan apa yang mereka butuhkan dari kata kunci itu, rusakkan Anda. SD sudah nonton film porno, kenapa? Mereka bisa mencari dengan mudah. Makanya kalau orang tua yang nggak paham, kita tegur, malah kita dimarahi loh. Pak anaknya SD kok sudah dipinkan handphone buat apa? Dosa itu kan orang tua, Ustaz. Kerja ya buat siapa? Itu kan buat untuk anak.
Lah, keminter tenang ini. Gitu. Anaknya SMP sudah dibelikan sepeda motor. Ngapain toh Pak belikan sepeda motor? Ya sama, saya kan ingin membahagiakan anak. Kalau membahagiakan bukan begitu caranya Pak. Uangnya ditabung, nanti kalau sudah terkumpul 20 juta, 50 juta, anaknya lulus SMA baru katakan, nyok tak modal usaha. Ngono. Bukan ngasih cerit-cerit, no, handphone cicilan yang enggak yamen kok gitu loh. Tapi dengan itu akhirnya rusak anaknya. Nangis-nangis tempat saya, Ustadz, anak saya kelas 2 SMA sudah menghamili pacarnya. Salah bapak sendiri. Loh kenapa? Kan bapak belikan sepeda motor. Nggak ada perempuan sekarang mau diajak pacaran kalau jalan kaki keliling Semarang, nggak ada. Itu karena anak bapak punya sepeda motor, dia mau diboncengkan. Setannya pintar membelai mereka berdua. Kulit bertemu kulit merindukan kehangatan, berzina. Siapa yang salah? Jenengan. Ibnu Qayyim sudah mengatakan itu 700 tahun yang lalu. Pertanyaannya, siapa Ibnu Qayyim Ustaz? Ya wes, gitu loh. Oke. Jadi cara yang kita temui nanti harus berbeda, dan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebelum Anda menyesal karena hari-hari Anda disibukkan dengan tangisan karena anak Anda gagal menjadi anak soleh. Bagaimana caranya? Kalau kita mengatakan tadi berdasarkan hadis Nabi, innama bu'itu liyutammimal makarimal akhlak, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, karena membangun akhlak ini tidak mudah. Saya pernah membaca satu artikel, ngajari anak matematika dari bodoh jadi pintar itu cuma butuh 3 bulan. Banyak kok sekarang lembaga-lembaga pendidikan yang membuat anak Anda siap menghadapi UAN hanya dalam 3 bulan. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA. Dari mereka tidak tahu kemudian bisa menjawab, tahu rumus-rumusnya, nanti kalau ujian akhir bisa jawab. Tapi ngajari anak bisa sabar, mau ngantri, mau mendahulukan orang lain. Ya Allah, itu tahunan. Jadi kalau orang tua malah menyepelekan akhlak tapi malah hanya fokus pada materi-materi pelajaran yang diujikan secara nasional, silahkan kecewa di kemudian hari. Pinter tapi ketika disuruh orang tua suka membantah. Loh, ibu itu masuk angin, mbok sana dibelikan antangin. Mbok ibu beli sendiri toh, dikasih Allah kaki nggak disyukuri loh. Pinter banget yang jawab. Saya pas ngajar di pesantren ada yang nanya, Ustaz, kalau ada ibu yang sakit, kemudian kita tuh bingung Ustaz, kalau minta izin dari pihak pesantren kadang-kadang dipersulit. Tapi kalau nanti kita diberi izin, kadang-kadang kita tidak ikut ujian, harus ulang 1 tahun. Gimana Ustaz? Saya nanti akan minta kepada pesantren untuk mengizinkan. Kalau ada santri yang mendapatkan kabar bapak ibunya sakit, harus segera pulang ke rumah. Kenapa? Karena inti dari punya anak itu adalah punya anak soleh. Kamu nanti kalau cuma mendengar kabar bapakmu, ibumu meninggal dunia, tanpa sempat mendampinginya, tanpa sempat membimbingnya mengucapkan kalimat tauhid, menyesalnya nggak bisa diganti. Tapi kalau kamu minta izin pulang, kamu temani bapak ibumu di akhir-akhir usianya, paling kamu cuma terlambat 1 tahun toh, menunda 1 tahun belajar di pesantren, itu tidak terlalu berarti 1 tahun daripada merasa menyesal karena tidak pernah mendampingi bapak ibu di akhir-akhir hidup mereka. Nanti saya bantu kamu minta izin sama pesantren. Nanti pesantren yang izinkan tak bom, saya bilang itu. Memang tujuan pesantren apa? Membuat anak pintar atau membuat anak soleh? Ini ada kesempatan menunjukkan kesolehan anak, kok dihalangannya nama ujian. Kecuali pesantrennya juga jahat juga. Kamu boleh pulang, tapi yakin ya sebentar lagi bapakmu mati, ya gitu. Kalau masih lama jangan, nanti kamu terlambat ujian. Nggak masalah, saya pindah sekolah kok. Jadi kalau tadi disebutkan saya pernah sekolah di Abu Bakar As-Siddiq di UMS itu, alhamdulillah Pak, sampai sekarang saya belum pernah mengambil ijazahnya. Alhamdulillah saya bisa ngisi di perusahaan-perusahaan besar, tidak ada yang nanya, Ustadz ijazahnya apa, lulusan mana? Abu Bakar, nggak percaya, mana buktinya? Belum pernah Pak. Kalau mengatakan begitu, Ustadz ijazahnya mana? Saya nggak punya ijazah, kalau gitu nggak boleh ngisi. Nggak apa-apa, masih tempat lain ada yang ngisi saya, yang minta saya ngisi kok. Ketika di sini saya diundang juga nggak nanya ijazahnya apa.
Yang baca tadi baru tahu lulusan UMS baru tadi ketika baca, Pak. Ijazah bagi saya tidak cukup penting, karena yang kita buktikan kepada masyarakat adalah kualitas hidup kita, kualitas karya kita. Kalau cuma ijazah itu bisa dimanipulasi. Beberapa sekolah itu malah mengajari ilmu yang tidak benar, karena sejak ujian orang-orang yang jadi pengasuh sudah ngajari bagaimana cara japlak, nyontek agar dapat nilai bagus. Bagi saya itu sangat-sangat tidak manusiawi, tidak imani, karena para ulama mengatakan ilmu wal khasyah, ilmu itu rasa takut. Rasa takut. Jadi kalau anak kita menjadi anak pinter tapi nggak punya takut kepada Allah, karena ketika ujian malah mencontek tadi, kita sudah gagal mendidik mereka semua. Walau alam semua. Nanti masuk YouTube ini. Iya, itu salah satu yang membuat saya tidak suka dengan Semarang ini. Sebenarnya anginnya Semarang kan bukan cuma hari ini. Berarti panitanya kurang kuat nalaini, sebenarnya gitu loh. Kecuali kalau anginnya Banten cuma hari ini tok, itu kesalahan anginnya. Angin Banten tuh udah berkali-kali kok di Semarang. Gitu nggak Pak? Nah, ternyata saya menemukan satu fakta menarik di dalam Al-Quran, bahwa untuk membuat anak kita menjadi baik itu kuncinya satu, Pak. Menanamkan akidah kepada anak. Anda bisa buka surat An-Nur ayat yang ke-21. Di sana Allah berfirman seperti ini. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu mazzaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan karena fadilah dan rahmat Allah kepada kalian manusia, maka tidak ada satupun di antara kalian yang menjadi baik selama-lamanya. Jadi ayatnya mengatakan kalau bukan karena Allah, maka tidak ada manusia menjadi baik selama-lamanya. Jadi membaikkan manusia itu bukan dengan kata-kata mutiara, bukan dengan peribahasa, nasihat-nasihat bijak, bukan. Itu iya untuk konsumsi kita, otak kita, hati kita. Tapi hakikat yang bisa membuat seseorang baik itu kalau dia diikatkan kepada Allah, diyakinkan kepada surga dan neraka. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, waktu itu di RCTI, saya nonton satu berita tentang tawuran massal 2 STM. Sekolah tawuran massal. Lebih banyak tawurannya daripada pelajarannya, Pak. Di acara itu dua STM ini tawuran, akhirnya ada sekitar 8 orang meninggal dunia. Beberapa bukan karena tawuran, tapi karena ketakutan lari ke sungai kemudian terjun dan tidak bisa berenang. Akhirnya pada hari berikutnya diberitakan 2 sekolah itu berdamai, diundangkan public figure untuk menjelaskan tentang sia-sianya tawuran. Kemudian tanda tangan di akhir acara bahwa mereka tidak akan tawuran lagi, kemudian salaman-salaman, minta maaf dan berpelukan. Oke, bagus, ending yang bagus. Tapi 6 bulan setelah itu di RCTI juga saya dapat berita baru bahwa 2 STM itu tawuran lagi. Jadi untuk membuat orang menjadi baik bukan menasehati saja, bukan memberikan kata-kata mutiara saja, bukan kalimat-kalimat bijak dan peribahasa, tetapi ternyata membaikkan anak itu kalau Allah mengatakan kalau bukan karena fadilah dan rahmat Allah kepada manusia, maka tidak ada manusia yang akan menjadi baik satupun selama-lamanya. Jadi kalau Anda pengen anak-anak menjadi baik, mau tidak mau harus diajarkan kepada akidah, dan itu kalau Anda sendiri tidak bisa melakukan, maka pilihannya adalah sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu agama dengan baik. Ketika orang itu sudah percaya kepada surga, kepada neraka, kepada Allah, maka dia bisa bersabar, dia bisa mengalah, dia bisa menunda. Tapi kalau orang tidak percaya kepada akhirat, kepada Allah, dia tidak punya alasan untuk bersabar, menunda dan mengalah. Jatuhnya adalah bersenang-senang. Padahal kesenangan yang dibangun dengan materi itu tidak akan pernah selesai. La yanalu al-insanu syai'an minad dunya illa tamuat nafsuhu muqaqqahu. Tidaklah manusia itu mendapatkan kesenangan dunia kecuali akan menginginkan yang lebih dari itu. Anda berikan anak Anda sepeda hari ini, senang karena naik kelas. Tahun depan Anda berikan sepeda lagi, nggak mau dia, kecuali yang lebih mahal, lebih bagus. Ya, seperti itu. Akhirnya Anda lelah. Lelah karena berapapun uang yang Anda dapatkan tetap tidak pernah memuaskan mereka, karena kebutuhan akan kesenangan harta itu selalu bertambah. Laukana libniya dan wadiyan imalim lata bumatalikan. Seandainya manusia memiliki 2 lembah harta, maka dia tetap akan mengingat lembah yang ketiga.
maka ajari akidah agar mereka bisa mengalah dan menunda. Ya. Dan itu penting. Yang terakhir, Bapak Ibu, ternyata di dalam mendidik anak ini, terutama pada fase-fase yang sekarang di Nurul Iman ini, peran Bapak ternyata sangat dibutuhkan. Kenapa saya harus katakan ini? Karena pertama kita bahas tentang pendidikan anak. Yang kedua karena secara umum orang berpikir bahwa anak itu urusan ibu. Ya, jadi banyak ibu yang SMS saya, suami saya itu sama sekali nggak mau tahu tentang urusan anak-anaknya. Pokoknya anak urusan ibu. Jadi ibu itu gawe opet banget, ngumbai, nyeteliko, isi-isi omah, didik anak, ngajari dan macam-macam. Sementara bapak percaya cuma satu nyari duit, itu aja duitnya rapatnya oke. Jadi tugasnya cuma satu nyari uang, harusnya dapatnya banyak. Tugasnya cuma satu kok nggak banyak. Jangan-jangan nggak nyari, cuma dolan gitu. Nah, saya menemukan kutipan yang menarik dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi dalam kitab Tuqwatul Maudud. Beliau mengatakan, "Idza etabarta al-fasada fil aulad ra'aita ammatan min qibalil aba." Kalau Anda perhatikan kerusakan yang terjadi pada anak-anak, maka mayoritas penyebabnya adalah bapak yang tidak baik. Jadi ini cara pandang baru, Pak. Jadi kalau selama ini anaknya nggak, tapi ibu nih kok bisa didik apa ora? Mulai sekarang kok bapak sampai ora jadi memberikan contoh kepada anak. Karena kalau ada anak yang rusak, yang salah bapak, Ustaz, istri saya itu jelek banget, lebih jelek Anda milih istri seperti itu. Anda bisa tukar dengan perempuan lain, jumlahnya miliaran di muka bumi kok. Sudah jelek kok dipertahankan. Lanjutkan, itu kan pilihan udah nggak benar, dong sudah jelas nggak bisa didik anak kok dilanjutkan. Bagaimana seperti itu? Termasuk ada satu disertasi doktoral yang berjudul Hiwarul Aba mal Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatu at-tarbiyah. Dialog antara bapak dengan anak di dalam Al-Quran dan aplikasi pendidikannya. Dalam disertasi doktoral disajikan fakta yang mengejutkan bahwa ternyata dialog antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran berjumlah 17. Di antara 17 dialog orang tua dengan anak itu, 14-nya adalah dialog bapak dengan anak. 2 dialog antara ibu dengan anak. 1 dialog antara orang tua yang tidak disebutkan bapak atau ibu dengan anak. Anggap itu netral. Berarti kalau mengacu kepada Al-Quran, dialog bapak dengan ibu kepada anak itu 7 berbanding 1. Bapak ngomong 7 kali, ibu ngomong 1 kali. Anda bisa temukan Ibrahim ngomong kepada Ismail, "Le, aku kok ngimpi beleh kowe kuwi apike piye?" Anda temukan Yakub ngomong kepada Yusuf, "Ya begini Pak, saya kok lihat ada bintang-bintang dan bulan sujud kepadaku." Ada Yakub kepada anaknya, "Apa yang kalian sembah nanti setelah aku mati?" Ya, ada Zakaria kepada Yahya, ada Luqman Hakim kepada anaknya, ada Nuh kepada anaknya. Itu semuanya bapak kepada anak, bukan ibu. Artinya kalau Anda ingin betul-betul serius dalam menyiapkan anak yang soleh, bapak jangan pernah absen untuk nengok anaknya sebulan sekali, saya katakan tadi. Jangan urusan ibu. Karena orang Jawa bilang nabok nyilih tangan. Bapak kan peluri anaknya tangan gue ibu nih. Bu, saya ngomong karo anak musim barkai, nek dolan jam 09.00 bengi kudu tekan ngomong aja bengi-bengi. Itu aku ngomong karo anak lenang lewat ibu nih. Itu. Ngomong karo anakmu sing wedok kae, nek nggo kelambi iki sing aja sing ketat-ketat, mosok metu kaya tape dipenak ngono kae. Kon sing rodok longgar, ku bajune ku dijual di oe.com ngono lho. Sejak ibu-ibu ikut ngaji saya sekarang nggak begitu. Bu, kandakno karo anakmu. Sapa kon lho anakku? Anakmu? Pertama, wajahnya mirip kowe. Kedua, bin sama binti itu kepada bapak, bukan kepada ibu. Ketiga, bahwa Al-Quran menyajikan fakta bapak ngomong kepada anak lebih banyak daripada ibu. Terus, timbre suara bapak itu lebih berat. Jadi kalau dia menasihati anak itu lebih ngefek ke dalam jiwa mereka, rohani mereka, nurani mereka. Ya, coba kalau ibu-ibu, Pak, bangunkan anaknya sholat subuh. Anak soleh, bangun, sudah sholat subuh. Masih capek bu, sudah. Ya sudah, ibu udah bangunin, nggak mau kok, paling begitu.
Kedua kali, ayo bangun nak, sudah subuh itu nanti telat loh sholatnya. Ibu aku tadi malam kan futsal sampai jam 12 masih capek, nanti kan bangun sendiri udah besar. Loh ya sudah kalau begitu. 3 kali begitu lagi, paling ibu cuma bisa nangis sambil berdoa, ya Allah